Bab 1266 tidak menerima. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Raja Dataran Hitam. Penjaga itu menatap Minos, mengetahui siapa orang seperti itu, tidak hanya dari cerita yang beredar di kekaisaran tetapi karena nama seperti itu selalu dikaitkan dengan organisasinya. Hanya sedikit pengikut atau anggota tingkat rendah dari sekte itu yang mengetahui hierarki eselon tertinggi dalam organisasi itu. Bahkan banyak yang tahu siapa pemimpin sekte dan tetua penting lainnya, tetapi mengetahui keluarga mana yang mereka miliki lebih menantang. Kasus keluarga Miles berbeda karena keluarga ini tidak memiliki kekuatan pemerintahan di sekte ini dan tidak ada anggota berpangkat tinggi. Jadi tidak banyak kerahasiaan tentang keluarga itu. Tetapi keluarga Coleman dan yang lainnya di sekte ini cukup misterius. Umumnya, mereka tidak terlibat dalam masalah-masalah biasa, yang melindungi nama bangsawan mereka agar tidak berakhir di bibir banyak anggota sekte ini. Karena itu, hanya sedikit yang tahu mengapa Minos Stuart dikaitkan dengan sekte ini, seperti dengan penjaga ini. Dia tahu siapa Minos untuk wilayah utara tetapi tidak tahu bahwa orang seperti itu adalah putra penerus pemimpin sekte, cucu Oswald. Karena itu, dia tidak bisa tidak merasa aneh bahwa orang ini ada di sana untuk mengurusi masalah keluarga. Itu aku, kata Minos sambil menatap orang itu, membuatnya menggigil ketakutan. Jadi, apakah kau akan mengizinkan kami masuk, atau kami harus membuat masalah? Goal, membuat masalah. Penjaga seperti itu tidak suka mendengarnya dan bersikap hati-hati karena dia sudah tahu betapa licinnya Minos. Bahkan berita tentang Minos yang berkomplot melawan Vogel telah sampai ke telinga orang-orang biasa di sekte itu. Jadi, bukan penjaga ini, seorang raja spiritual belaka, yang akan meragukan kekuatan Raja Stuart. Saat dia bergerak ke posisi bertahan, beberapa penjaga lain di daerah sekitarnya melihat ke arah kelompok Minos, bahkan beberapa mulai bergerak. Kaisar spiritual segera muncul di sana, merasakan bahwa masalah akan muncul di tempat ini hari ini. Apa yang terjadi di sini? Mengapa orang kita bersikap defensif terhadapmu? Kaisar spiritual level 64 bertanya kepada kelompok Minos, terutama melihat ke arah wanita yang berpakaian serba hitam, seorang uskup agung gereja spiritual. Apa yang diinginkan seseorang dari gereja di sini? Tanyanya dengan tidak mengerti. Minos melihat ke sekitar selusin penjaga di sekeliling mereka dan tersenyum pada Ruth. Sektemu tidak menerima, sayang. Dan masih banyak orang yang ingin mengaitkanku dengan tempat ini hanya karena aku memiliki hubungan darah dengan beberapa orang di sini. Ketua, itu Minos Stuart. Dia bilang dia akan membuat masalah jika kita tidak membiarkan mereka lewat. Penjaga itu berteriak kepada kaisar spiritual terkuat di kelompok mereka, sambil menunjuk ke arah Raja Stuart. Ketika mereka mendengar hal seperti itu, orang-orang di sekitar mereka meletakkan tangan mereka di senjata mereka, mengetahui bahwa Minos adalah seorang pejuang yang berbakat. Minos tidak memiliki kekuatan untuk menimbulkan kekacauan di dalam sekte ini, tetapi tugas mereka sebagai penjaga adalah untuk mencegah masalah memasuki markas besar. Oleh karena itu, mereka menanggapi ancaman ini dengan serius. Para pengikut di daerah tersebut memperhatikan ketegangan di udara yang meningkat, beberapa takut, tetapi banyak yang penasaran untuk melihat darah yang tertumpah. Minos Stuart, Kaisar spiritual level 64 menggumamkan nama orang ini, sambil menatap pemuda berotot, tinggi, dan berambut coklat level 62. Sangat muda dan sangat kuat, dan dia melakukan semuanya itu dengan tinggal di wilayah utara. Goal, Minos Stuart, apa tujuanmu di sini? Akhirnya dia bertanya sementara. Abi dan Gloria diam-diam melihat sekeliling dan Ruth merasa malu dengan semua itu. Minos menatap orang itu dan berkata, aku di sini untuk mengunjungi seorang pria tua bernama Oswald, yang kamu sebut sebagai Master Sekte. Katakan padanya aku di sini. Apa? Orang-orang di sana bertanya pada saat yang sama, mengidentifikasi nama Master Sekte. Mereka mungkin tidak tahu nama belakang Oswald, tetapi mereka tahu nama depannya. Terlebih lagi, Minos telah berbaik hati kepada mereka dengan menunjukkan bahwa orang seperti itu adalah pemimpin sekte, jadi tidak mungkin ada kebingungan di sana. Dia menyebut pemimpin sekte itu orang tua. Tidak sopan sekali. Ya, tidak peduli siapa dia atau seberapa berbakatnya dia tidak boleh berbicara tentang pemimpin sekte seperti itu. Pemimpin kita adalah orang suci spiritual tingkat tinggi yang mulia. Orang-orang berdebat, meskipun tidak seorang pun dari mereka tahu apa tingkat kultivasi Oswald. Sementara itu, para penjaga terkejut dengan sikap tidak hormat Minos.
Minos Stuart, apakah kamu menyinggung sekte kami? Bagaimana kamu berani menyebut pemimpin kami orang tua? Minos tersenyum sambil memejamkan mata. Dia sudah tua. Ngomong-ngomong, aku tidak akan membuang-buang waktuku denganmu. Minggirlah dan beritahu dia bahwa aku ada di sini. Minos melangkah maju saat semua orang itu melepaskan senjata mereka dari cincin atau ikat pinggang spasial mereka. Mereka semua bersiap untuk bertempur demi mempertahankan tempat ini, tetapi ketika mereka tidak menduganya, mereka ditekan ke tanah hingga berlutut. Petik 1, koma. Kemudian Minos mengulurkan salah satu tangannya kepada Ruth, memberi isyarat agar Ruth terus memimpin mereka menuju tujuan mereka. Dia dan istri-istrinya melewati gerbang masuk markas ini secara bersamaan saat ratusan penjaga dan murid di daerah itu berlutut di pinggiran. Ada apa? Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak melihatnya mengaktifkan teknik. Tidak sia-sia, orang celaka itu monster, tapi tetap saja, keberaniannya berbicara tentang master sekte itu menggelikan. Orang-orang yang berkeringat karena tekanan di tubuh mereka saling bertukar komentar saat Minos dan istrinya berjalan meninggalkan area itu, menuju kediaman keluarga Ruth. Sialan, sungguh memalukan. Penjaga level 64 itu mengepalkan tangannya, merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu terhadap Minos sesegera mungkin. Sementara itu, Minos dan istrinya terbang menuju pemberhentian pertama mereka di tempat ini. Minos, bukankah perilakumu akan menimbulkan masalah di sini? Abi bertanya kepada suaminya. Tidak, mengapa? Bukankah aku seharusnya menjadi pewaris sekte ini? Maka semuanya akan baik-baik saja. Menghukum penjaga karena menghalangi jalan calon pemimpin sekte bukanlah hal yang aneh. Ia bercanda tentang rumor yang beredar di antara para pemimpin organisasi besar di Kekaisaran dan keempat negara bagian itu. Abi kemudian berkata, aku tidak membicarakan tentang itu. Aku membicarakan tentang sikap ini yang menimbulkan masalah bagi kita karena para tetua sekte ini akan memiliki pendapat negatif tentangmu. Gloria mengangguk setuju. Lagi pula, kita punya urusan di sini. Saat Ruth juga menatapnya, Minos mendesah dan berkata, kita di sini bukan untuk meminta bantuan. Kita akan berbisnis dengan mereka, jadi akan ada keuntungan bagi orang-orang yang tertarik membuat kesepakatan dengan kita. Pokoknya, lupakan saja, aku akan menangani masalah apapun yang muncul. Sekarang mari kita fokus pada keluarga Ruth. Saatnya bertemu dengan mertuaku yang lain. Dia tersenyum sambil mengedipkan mata padanya. Dengan itu, saat para penjaga dari sebelumnya berlari untuk memanggil bala bantuan setelah Minos meninggalkan daerah itu, dia dan istri-istrinya dengan cepat mencapai daerah tertentu dari sekte itu. Ketika mereka tiba di salah satu desa di markas besar sekte Awan Kelabu, kelompok Minos tidak punya waktu untuk berjalan menuju salah satu dari banyak rumah berstandar tinggi di tempat seperti itu ketika para penjaga muncul. Mereka telah memasuki markas besar ini secara tidak teratur, jadi sudah dapat diduga bahwa kelompok lain akan mengganggu mereka tentang masalah ini. Kemudian, sebelum kelompok mereka dapat memasuki rumah orang tua Ruth, suatu tempat di ujung jalan yang baru saja mereka masuki, 20 kaisar spiritual tingkat tinggi mengelilingi mereka. Berhenti di sana, salah satu dari mereka berteriak sambil memegang pedang di tangannya, menatap Minos dengan mata menyipit. Para penjaga dari sebelumnya telah memperingatkan kelompok ini, jadi mereka tahu siapa Minos dan apa pelanggaran yang telah dilakukan orang-orang ini. Dengan begitu, mereka ada di sana untuk menangkap orang-orang ini. Menyerahlah sekarang, atau terima konsekuensi dari penyerbuan sekte kami. Para penjaga di pinggiran terus menatap keempat orang itu saat pemimpin mereka berbicara, merasa ingin bersenang-senang memberi pelajaran kepada para pemuda pemberani ini. Minos bisa jadi adalah Raja Dataran Hitam, yang konon memiliki hubungan dengan sekte ini. Dan Gloria bisa jadi adalah anggota gereja spiritual, kekuatan yang harus dihormati oleh organisasi semacam itu. Namun, semua ini tidak penting karena mereka telah menyerbu markas besar ini. Orang-orang ini jelas tidak akan membawa masalah ini sejauh mengancam nyawa keempat pemuda ini, tetapi mereka berhak memberi mereka pelajaran dan menangkap mereka. Jadi, tidak ada seorang pun di sana yang takut dengan masa lalu Minos atau Gloria. Mengenai Ruth, orang-orang sebelumnya sangat terkesan dengan tindakan Raja Stuart sehingga mereka lupa memperingatkan orang-orang ini tentang identitasnya. Apa konsekuensi yang kita bicarakan di sini? Minos tersenyum dan bertanya, menyebabkan masalah di sekte keluarganya dengan geli. Pemimpin orang-orang itu, level 69, menggertakkan giginya satu sama lain, merasakan bahwa Minos tidak menghormatinya.
Kami akan menghajarmu habis-habisan sampai kamu belajar untuk menghormati organisasi kami. Jadi, apakah kamu akan menyerah sekarang atau terus membuat kami marah? Sementara itu, para orang suci spiritual di desa itu, beberapa dari mereka adalah penduduk, yang lain hanya penjaga penduduk terkuat di sana, sudah melihat ke arah orang-orang ini. Seseorang telah membobol sekte. Bagaimana mungkin? Bagaimana anak-anak ini bisa sampai di sini begitu cepat dengan menyerbu kita? Apakah mereka kebetulan memiliki peta sekte kita? Petik 2. Mungkin. Hei, tidakkah menurutmu gadis berambut hitam itu mirip seseorang? Sejujurnya, pemuda berambut coklat itu juga tidak asing bagiku. Sementara beberapa ahli memperhatikan situasi dari jauh, Minos terus berjalan di depan istri-istrinya dengan senyum di wajahnya, ingin melihat kemana arahnya. Orang-orang dari sekte ini mengundangnya beberapa kali untuk datang ke tempat ini. Namun, ketika akhirnya tiba di sini, ia dan istri-istrinya diperlakukan sebagai orang asing yang harus menjaga jarak. Bahkan Ruth, yang lahir di sekte ini, telah diabaikan. Karena ia sudah tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Coleman, ia segera merasa ingin membuat keributan di sana hanya karena masalah kecil ini. Minggirlah, katanya, menunjukkan kepada para penjaga itu bahwa ia tidak hanya tidak takut, tetapi ia juga mengancam mereka. Orang-orang itu merasa sangat terprovokasi oleh hal ini, tetapi mereka hanya berdiri diam tanpa pihak lawan bergerak. Mengapa ia begitu percaya diri? Pemimpin orang-orang itu berpikir dengan cemas. Itu bukan tempat yang sederhana. Jika kelompoknya kalah dari Minos, kelompok lain dengan orang suci spiritual akan datang, yang akan terus terjadi sampai pemimpin sekte, level 79, memutuskan untuk bertindak. Memikirkan di mana ini akan berakhir, pria ini tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan kepercayaan diri Minos, berpikir bahwa Raja Dataran Hitam bukanlah seorang idiot yang menyebabkan kekacauan. Tidak ada yang bisa sebodoh itu. Jadi ia memutuskan untuk bertanya, "Mengapa kau melakukan ini? Apa tujuanmu menyerbu markas kami?" Ruth melangkah maju, merasa bahwa suaminya tidak akan membantu orang-orang ini memahami situasi dengan benar. "Kami di sini untuk mengunjungi keluargaku. Aku istri kedua Minos, Ruth Miles." Miles. Jadi dia putri bungsu Elise dan Vince. Petik 2. Jika dia Ruth kecil, itu pasti Minos Stuart, putra Maisy. Jadi itu dia, para ahli di daerah sekitar mengenali kelompok Minos, tertarik pada raja muda yang telah mereka dengar selama bertahun-tahun. Kaisar spiritual level 69 tidak tahu siapa Minos, tetapi dia mengenali Ruth. Dia mengenal wanita level 62 ini karena beberapa tahun lalu, seorang wanita muda telah meninggalkan keluarga Miles untuk pergi dan tinggal di wilayah utara. Kisah itu telah menjadi sangat terkenal di kalangan staf keamanan sekte karena merekalah yang menangani murid-murid yang masuk dan keluar dari organisasi ini. Karena hal seperti itu tidak pernah terjadi selama ribuan tahun, akan sulit bagi siapapun yang terlibat untuk melupakan fakta ini. Dengan demikian, dia segera menyadari bahwa Ruth bukanlah seorang pemberontak yang mencoba kembali ke sekte, seperti yang dipikirkan oleh penjaga sebelumnya. Sebaliknya, dia hanya ada di sana untuk mengunjungi keluarganya, yang dapat dibenarkan. "Jadi, Anda adalah Nona Miles muda." "Kami tidak tahu," katanya, menurunkan semangat orang-orang dalam kelompoknya. Mendengar nada suara pria itu yang lebih lembut, Ruth menghela napas dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku ingin memperkenalkan keluargaku kepada orang tuaku. Bisakah Anda meninggalkan kami sendiri sekarang? Saya sudah malu karena harus menempatkan suami dan saudara perempuan saya dalam situasi seperti ini di rumah saya." Beberapa orang suci spiritual di daerah sekitar merasa tidak nyaman dengan hal ini, terutama mengingat siapa Minos dan Oswald. Tak seorang pun dari mereka menganggap Minos bersikap berani di wilayah utara itu aneh, bahkan setelah begitu banyak berita aneh. Itu karena Oswald sendiri telah membuat namanya terkenal di masa lalu, menyebabkan banyak masalah di masa mudanya. Jadi mereka sudah bisa membayangkan bahwa situasi ini tidak akan berakhir baik jika lebih banyak masalah muncul. Namun, sebelum salah satu dari mereka mendekati orang-orang itu, Kaisar Spiritual level 69 berkata, "Saya mengerti, Nona Miles. Tapi suami Anda menyerang penjaga kami di gerbang sekte. Jadi kami tidak bisa begitu saja memberi jalan bagi Anda seolah-olah tidak terjadi apa-apa." "Lalu apa yang Anda tunggu?" tanya Minos. "Kami tidak akan menyerah. Lakukan tugasmu, atau minggirlah." Mimpi tak terbatas.
Namun dia tidak memberi orang-orang ini waktu untuk menyerang mereka. Sebaliknya, setelah dia selesai berbicara, Minos segera mengaktifkan teknik mentalnya, berniat untuk mengalahkan yang terkuat dari kelompok lawan untuk menghadapi sisanya nanti. Penjaga lainnya hanya kaisar spiritual level 67 dan 68, jadi tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan mereka setelah melumpuhkan pria level 69. Seperti itu, energi tak terlihat melesat keluar dari pupil berwarna Minos, menuju pria yang menatapnya dengan serius saat pria itu terkena pukulan Minos dan jatuh pingsan. Seorang spiritual saint level 70 muncul di sampingnya dan menghentikannya agar tidak jatuh tertelungkup ke tanah. Beberapa ahli telah menyadari siapa Minos, tetapi mereka ingin melihat terlebih dahulu apa yang ingin dilakukan pemuda ini terhadap seseorang di level 69. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang menduga bahwa Raja Stuart muda akan memenggal kepala penjaga itu hanya dengan sekali lihat. Karena banyak orang di sana tidak ingin hal ini berkembang lebih jauh, saat orang yang bergerak paling cepat di antara mereka menyadari bahwa orang level 69 itu sudah pingsan, ia segera bertindak untuk menghentikannya. Baiklah, semuanya, kembali ke pos kalian. Kesenangan sudah berakhir. Spiritual Saint level 70 ini melemparkan tubuh pria itu ke salah satu bahunya dan berkata demikian, sambil melihat ke arah para penjaga di sekitarnya. Itu hanya kesalahpahaman. Tidak perlu melanjutkan hal seperti itu. Kelompok ini berhak masuk ke sini. Pada saat yang sama, spiritual saint lainnya yang mengamati situasi muncul di tempat itu, menatap Minos dengan penuh minat. Jadi, kamu Minos muda. Seorang wanita berambut hijau level 69, yang sebelumnya berada di rumah keluarganya, berlari menghampiri pemuda ini dengan senyum di wajahnya. Ivy Lawson adalah sahabat Maisie, yang terakhir kali bertemu Minos, bahkan pernah memeluknya. Jadi, ketika melihatnya di desa keluarganya, wanita muda, berdada besar ini berlari menghampirinya untuk memeluknya. Ruth melihat ini dan memberitahu saudara-saudara perempuannya bahwa tidak apa-apa karena dia mengenal orang seperti itu. Namun, Minos menatap payudara yang bergoyang itu dengan penuh hipnotis, terkejut melihat payudara terbesar yang pernah dilihatnya dan teringat Isabella. Aku harus menahannya. Sebelum Minos bisa menghindar, Ivy memeluknya, menjepit kepalanya di antara dua massa besar yang lembut, yang membuat pria ini merasakan sensasi yang luar biasa. Hanya mereka yang pernah mengalami, dicekik, oleh payudara besar yang bisa memahami sensasi yang dirasakan Minos saat itu. Dan merasakan aroma Ivy yang menyenangkan, Minos melupakan situasi sebelumnya saat dia memeluk punggung wanita cantik ini dengan lembut. Siapa itu? Pada saat yang sama, yang lain mendekati kelompok mereka untuk berbicara dengan Ruth sementara para penjaga di area tersebut perlahan mundur, tidak memahami situasinya. Ruth, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini secepat ini. Tapi dilihat dari levelmu, sepertinya kau tidak melukai dirimu sendiri. Dengan pilihanmu itu, dia terlihat sangat sehat. Sepertinya putra Maisie mewarisi gen Master Sekte. Para wanita yang mengenal Ruth dan berteman dengan ibunya mulai membicarakan hal-hal di antara mereka sendiri, terkadang membuat wanita muda ini tersipu malu. Seiring bertambahnya usia, orang-orang kehilangan sebagian hambatan mereka. Jadi bagi seorang wanita muda seperti dia, mendengar para wanita itu mengatakan hal-hal intim di depan umum agak memalukan. Oh, Minos, kamu terlihat sangat tampan. Ivy merasakan matanya berair saat dia meremas pria muda ini ke dalam tubuhnya. Tahukah kamu masih mengendusku dengan cara yang sama seperti saat kamu masih bayi. Sepertinya instingmu masih sama. Saat mendengarnya di salah satu telinganya, Minos menelan ludahnya, bertanya-tanya siapa wanita ini. Namun kemudian wanita itu berkata lembut kepadanya setelah tersenyum yang hanya dia dengar. Jangan beritahu ibumu, tetapi kamu benar-benar hebat. Jika kamu bukan anak teman, aku akan membawamu ke kamar, hehe. Teman. Mata Minos melebar saat dia menatap belahan dada wanita ini, dengan senyum kecil perlahan terbentuk di bibirnya. Jadi kamu teman Maisie? Itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Dia menjawab untuknya, membuat Ivy menatap matanya dan tersenyum. Pemuda yang pemberani, dia mengedipkan mata padanya tetapi tidak menganggap Minos serius. Setelah dilepaskan dari payudara Ivy, Minos melihat sekeliling dan melihat para orang suci spiritual di sana berbicara dengan istri-istrinya dan menatapnya. Minos Stuart, apakah kau di sini untuk menemui ibumu? Keluargamu, kami dapat mengarahkanmu ke tempat itu.
Salah satu dari mereka berkata tetapi disela oleh orang ini. Tidak, mereka akhirnya akan menemukanku. Aku di sini untuk bertemu keluarga istriku. Minos menjawab, dia akan mengunjungi keluarganya ini. Itu ada dalam rencananya, tetapi dia tidak perlu pergi setelah itu. Akhirnya, berita kedatangannya akan sampai ke telinga Maisi, jadi mereka akan datang mencarinya. Sejak saat itu, dia akan menghadapi situasi bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenalnya ini. Setelah mendengar ini, beberapa orang di sekitarnya terkejut bahwa Minos memberi lebih banyak perhatian pada keluarga Ruth daripada keluarganya sendiri, tetapi yang lain memahami masalahnya. Itu terutama berlaku untuk Ivy, yang telah mendengar dari Maisi tentang hubungan Minos dan dirinya. Sepertinya mereka perlu banyak bicara. Dia menunduk ke lantai dan bertanya-tanya apakah dia bisa membantu dengan sesuatu. Apakah kamu tidak akan menemui ketua sekte? Salah satu dari mereka yang paling tidak peduli dengan masalah keluarga ini dan hanya peduli dengan aturan sekte bertanya. Itu tidak pantas. Ketua sekte sangat menghormatimu. Dia bahkan berpikir untuk memberimu posisi penggantinya. Minos menatap pria berambut putih, seorang tetua sekte itu, dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak punya kewajiban untuk menemuinya begitu aku tiba. Ngomong-ngomong, aku akan menemui keluarga istriku dulu. Ruth, dia memegang salah satu tangan wanita berambut hitam itu dan mulai berjalan pergi bersamanya, meninggalkan pria itu berbicara sendiri. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Minos, orang itu merasa frustrasi karena ketua sekte memiliki cucu yang tidak tahu terima kasih. Dasar bocah kecil. Dia tidak menghargai keluarganya sendiri. Dia menghentakkan kaki keras ke tanah saat dia berbalik untuk pergi, berencana memberitahu ketua sekte. Sementara itu, para orang suci spiritual lainnya pergi dari sana untuk memberitahu keluarga mereka masing-masing. Beberapa keluarga dalam organisasi ini bersaing untuk mendapatkan posisi yang seharusnya menjadi milik Maisi. Di sisi lain, yang lain perlu mengetahui informasi semacam ini untuk mengatur masa depan mereka. Ada permainan politik di balik setiap organisasi di dunia ini, di mana kekuatan kasar adalah yang paling relevan tetapi bukan satu-satunya variabel. Jadi, tentu saja, pilar-pilar sekte harus mempertimbangkan berbagai skenario ketika mendukung seseorang, jadi mereka membutuhkan semua jenis informasi. Minos tidak menyadari perebutan kekuasaan di sekte awan kelabu dan bagaimana ini akan memengaruhinya. Oleh karena itu, ia hanya mengikuti Ruth ke rumah keluarganya sementara Ivy pergi ke rumah Maisi. Dengan begitu, dalam sekejap mata, keempatnya bertemu dengan seorang wanita muda berambut hitam dan seekor kucing hitam putih. Kau, kata Minos terkejut saat melihat wajah Thalia, sementara kakak perempuan Ruth langsung memerah karena malu saat melihat wajahnya. Gol, Minos, serunya terkejut, matanya terbelalak saat melihat pria yang selama ini ia impikan untuk bertemu lagi. Bertahun-tahun yang lalu, Thalia berpura-pura menjadi Ruth di wilayah utara dan hampir tidur dengan Minos. Namun karena ia sedang sibuk, tidak terjadi apa-apa, dan ia telah kembali, sempurna. Namun, Minos telah membangkitkan perasaan Thalia yang murni, dan ia telah memikirkannya cukup lama. Jadi, saat melihat pria ini di pintu depan rumah keluarganya, ia tidak dapat menahan rasa terkejut sekaligus malu atas apa yang telah ia lakukan. Thalia, apakah kau pernah melihat Minos sebelumnya? Ruth bertanya dengan heran karena ia tidak tahu apa-apa tentang itu. Setelah mendengar ini, Minos memahami semua yang telah terjadi saat itu, menyadari bahwa Thalia telah menyamar sebagai Ruth dan tidak memberitahu wanita ini apapun. Saat Thalia menatapnya dan saudara perempuannya, begitu terkejut dan malu hingga ia tidak dapat bereaksi terhadap keterkejutannya saat melihat Ruth lagi, Minos menjawab menggantikannya. Dia pernah pergi ke dataran hitam, kurasa ia ingin tahu lebih banyak tentang pria yang akan kau kencani, Ruth. Itu, Thalia ragu-ragu, takut saudara perempuannya akan membencinya jika ia menceritakan lebih banyak. Benarkah? Ruth menatap saudara perempuannya dan Minos sementara Abi dan Gloria memperhatikan wanita itu dengan kucing hitam putih di pelukannya dengan aneh. Minos tertawa dan berkata, ya, setelah ia merasakan betapa hebatnya aku, ia meyakinkan dirinya sendiri dan pergi, bukan begitu, kakak ipar. Itulah yang terjadi, kata Thalia dengan suara rendah, tahu bahwa ini bukanlah kebohongan. Ia memang membuatku merasakan banyak hal. Yah, seharusnya kau memberitahuku,
kata Ruth saat ia mendekati saudara perempuannya dan memeluknya sebelum mengambil bola bulu hitam putih itu dari pelukan Thalia. Milo, dia mengangkatnya ke udara dengan kedua tangannya, melihat wajah kecil makhluk yang menggemaskan itu. Kunjungi niboxnovel.com untuk membaca, PLS. Meong. Kemudian, saat Ruth meletakkan kucing keluarganya di bahunya dan Abby dan Gloria melihatnya, Thalia menggelengkan kepalanya dan mencoba mengatasi rasa malunya. Aku akan berbicara dengannya sendirian nanti untuk menyelesaikan situasi itu. Ngomong-ngomong, selamat datang kembali, Ruth. Katanya sambil menatap adik perempuannya sebelum menoleh kedua wanita lain di sana. Kalian juga, senang kalian semua datang mengunjungi kami. Kalian pasti Abby dan Gloria, kan? Abby mengangguk padanya. Thalia tahu tentang mereka karena keluarganya memantau situasi Minos dan Ruth di wilayah utara. Jadi mudah baginya untuk berasumsi bahwa kedua wanita ini hanyalah istri-istrinya yang lain. Dan melihat Gloria, dia tidak bisa tidak fokus pada perut wanita ini. Dia hamil. Mereka kemudian berbicara di antara mereka sendiri selama beberapa saat sementara Thalia mencoba mengabaikan Minos agar tidak tersipu malu karena telah mengkhianati saudara perempuannya. Pada saat yang sama, mereka masuk lebih dalam ke kediaman itu, dengan cepat menempati ruang tamu. Jadi, di mana orang tua kita? Ruth bertanya ketika dia telah melepaskan kucing berbulu itu dari pelukannya untuk mendekati Abby dan Gloria. Milo telah mengendus mereka berdua, tetapi tidak butuh waktu lama bagi kucing itu untuk berbaring di pangkuan Gloria, menjilati pakaian di sekitar perutnya. Thalia memperhatikan itu dan menjawab Ruth, "Ibu dan ayah sedang bekerja. Aku tidak tahu jam berapa mereka akan kembali." Orang tua Thalia dan Ruth adalah tetua sekte tetapi bukan yang paling kuat. Elise hanya level 71, sementara Vince berada di level 75. Jadi mereka berdua memiliki berbagai masalah untuk diurus di sekitar markas dan terkadang bahkan di luar tempat itu. Oleh karena itu, ketika Ruth mendengar Thalia, dia tidak merasa aneh dan menganggapnya biasa saja. "Yah, kuharap mereka tidak akan lama. Aku ingin mereka bertemu keluargaku," katanya sebelum keempat wanita itu mulai berbicara lagi, saling mengenal lebih baik. Sedangkan Minos, dia ikut serta dalam percakapan ini dari waktu ke waktu, selalu menatap dengan penuh minat pada wanita yang saat ini berada di level 65. "Thalia telah banyak membaik selama kita tidak bertemu." Dia ingat momen di antara mereka ketika dia bahkan tidak tahu bahwa orang itu adalah saudara iparnya. Tapi siapa yang tahu, dia ingin menguji pacar saudara perempuannya saat itu dengan tidur. Dengannya, dia tersenyum dalam hati, tertarik pada saudara perempuan Ruth ini. Thalia tidak bermaksud melakukan hal seperti itu saat itu, tetapi itu tidak akan membuat perbedaan bagi Minos, bahkan jika dia menjelaskannya kepadanya. Dia telah bertindak seperti itu dan bahkan bersikeras agar mereka melanjutkan hubungan mereka di suatu tempat. Sayang sekali waktu dan tempat itu tidak tepat, dan tidak ada yang lebih mendalam terjadi di antara mereka. Petik 1. Dia bisa melihat ada sesuatu dalam pikirannya, tetapi dia berusaha keras untuk tetap fokus mengenal Abby dan Gloria serta mendengarkan cerita saudara perempuannya. Mengapa dia terus menatapku? Apakah dia menginginkanku? Dia tersenyum pada ketiga wanita itu. "Tidak, Minos, kita tidak bisa. Ruth adalah saudara perempuanku. Salah jika aku menyerahkan diriku kepadamu." Tak lama kemudian, Thalia merasa seolah-olah ada dua entitas dalam pikirannya yang mencoba mengarahkannya untuk membuat keputusan yang sangat berlawanan mengenai Minos. "Oh, itu sangat salah. Pada saat yang sama ketika Thalia sedang diuji, Maisie menyambut Ivy di rumahnya. "Ivy, apa yang kamu lakukan di sini?" Ibu Minos mengantar wanita berambut hijau itu ke kediamannya, melihat ekspresi tersenyum di wajah orang itu. "Maisie, coba tebak siapa yang baru saja tiba di sekte?" tanya Ivy sambil tak henti-hentinya memikirkan Minos kecil. Maisie tidak bodoh dan tahu bahwa Minos akan datang ke tempat ini. Karena waktunya bertepatan dengan saat ia seharusnya tiba, katanya. "Anakku, tepat sekali," seru Ivy. "Aku baru saja bertemu dengannya di dekat rumah Miles. Aku bahkan memeluknya erat setelah sekian lama tak melihatnya." "Benarkah?" Maisie tersenyum karena ia sudah mulai bersemangat untuk memperkenalkan putranya kepada seluruh keluarga. Ia tidak terburu-buru dan tidak akan terburu-buru meninggalkan tempat ini kepada Minos. Lagi pula, ia tahu bahwa hal ini akan membuatnya kesal. Jadi, pertama-tama,
Ia akan berbicara sedikit dengan temannya dan memberinya waktu untuk mempelajari tentang keluarga itu sebelum ia mendekatinya. Ivy mengangguk. Ia tampak sangat tampan. Ia bahkan tidak tampak seperti bayi yang kugendong di lenganku dulu. Ia tersenyum sedikit berbeda saat mengingat kata-kata menggoda tadi. Kau belum mencoba apapun dengan anakku, kan? Maisie memejamkan mata dan bertanya, sudah tahu seperti apa kepribadian temannya? Tentu saja tidak, dia hanya anak laki-laki di mataku. Ivy membela diri, tersenyum, tidak merasa tersinggung. Kuharap begitu, aku bahkan tidak ingin membayangkan kau menyentuhnya. Maisie mendesah, berpikir bahwa wanita ini akan berbahaya di dekat seseorang dengan kepribadian seperti Minos. Sementara itu, di kediaman pemimpin sekte, Oswald saat ini berada di kamar tidur bersama istrinya, Patience, memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pria, sesuatu yang sangat ia sukai, bahkan di usia tuanya. Pada saat yang sama, Angelika Coleman, adik perempuan Maisie, berada di bagian lain kediaman itu, bermeditasi di kamar lamanya sambil menunggu orang tuanya makan malam. Hari sudah larut di bagian Kekaisaran Api ini, dan banyak anggota organisasi itu sudah berada di rumah mereka, bersiap untuk malam itu. Namun, wanita muda ini memiliki masalah yang harus diselesaikan dengan orang tuanya yang sudah tua, jadi ia meninggalkan kediamannya dan datang ke tempat ini. Karena ia tidak dapat merasakan aura mereka dimanapun, ia hanya dapat menunggu mereka di kamar lamanya, karena ia tahu bahwa mereka jarang terlambat makan malam. Namun, ketika para juru masak di kediaman itu sedang menyiapkan makan malam, pria yang telah menanyai Minos sebelumnya tiba di kediaman itu. Apa yang kau inginkan di sini? Orang suci spiritual, yang sedang memperhatikan sekeliling kediaman itu, bertanya. Kepada pendatang baru tersebut, Senior, saya di sini membawa informasi penting tentang cucu ketua sekte. Katanya dengan nada gelisah, masih tidak percaya dengan perilaku Minos. Setelah mendengar itu, penjaga itu menatap orang ini dengan serius dan bertanya. Apa yang terjadi? Minos Stuart datang ke sekte dan menolak untuk datang menemui ketua sekte. Apakah Anda percaya itu? Dia mengatakan bahwa kita harus memberitahu ketua sekte kita dan bahwa kakeknya lah yang harus menemuinya. Orang seperti itu berkata sambil melambaikan tangannya ke orang itu. Begitukah? Penjaga keluarga Oswald berkata, merasa ini tidak aneh. Baiklah, saya akan menyampaikan informasi itu kepada ketua sekte sesegera mungkin. Dia menyatakan, mengetahui bahwa, saat ini, Oswald tidak tersedia karena arai di sekitar ruangan di rumah itu telah diaktifkan. Arai seperti itu mencegah siapapun memeriksa apa yang terjadi di dalam tempat itu, jadi selain mengetahui bahwa Oswald tidak ingin diganggu, pria ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana atau berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pria itu tidak senang mengetahui bahwa dia tidak dapat berbicara langsung dengan Master Sekte, tetapi setelah mengetahui bahwa orang seperti itu sedang sibuk, dia tidak butuh waktu lama untuk pergi. Di sisi lain, penjaga yang dimaksud tidak menunggu untuk menyampaikan berita itu kepada Angelika. Petik 1, Nona muda, keponakanmu ada di sekte ini. Apakah kamu ingin mengunjunginya? Dia ada di tanah milik tetua Vince Miles. Oh, apakah Minos ada di sini? Dia membuka matanya dan mendengar pengumuman dari orang yang bahkan belum meninggalkan posnya di luar kediaman itu. Di sisi lain, berita tentang kedatangan Minos juga telah sampai di salah satu tanah milik keluarga di balik sekte ini. Patriark, Minos Stuart membuat kekacauan saat memasuki markas dan sekarang berada di tanah milik Vince Miles. Salah satu orang yang melihat Raja Stuart sebelumnya di dekat desa beberapa keluarga bangsawan menengah dari organisasi itu berada dan memberitahu pemimpin keluarganya. Setelah mendengar itu, pria di belakang keluarga itu, yang hampir sekuat keluarga Coleman, menatap dengan penuh perhatian pada orang suci spiritual itu sementara orang-orang di sekitarnya tampak tertarik. Seorang pemuda yang berdiri di sana kemudian tersenyum dan berkata, itu berita bagus. Dengan orang ini di sini, pemimpin sekte mungkin akan mengganti penggantinya. Dengan itu, Maisie tidak akan lagi menjadi pesaing. Seorang tetua di sana mengangguk setuju, melihat situasi ini sebagai peluang besar mereka. Pemuda itu mengepalkan tinjunya. Aku mungkin tidak memiliki kesempatan melawannya, tetapi Minos Stuart ini hanyalah seorang anak yang datang dari wilayah utara. Dengan pengangkatannya, kita akhirnya akan mendapat lebih banyak dukungan dari para tetua yang mendukung Maisie sampai sekarang. Patriark keluarga ini setuju dengan komentar kedua orang ini.
Sekte adalah organisasi yang terdiri dari beberapa keluarga dan orang-orang yang tidak selalu terkait dengan keluarga bangsawan ini. Karena struktur ini, posisi pemimpin utama tidak hanya diberikan kepada putra dari master sekte terakhir. Sebaliknya, posisi ini diwariskan melalui pemungutan suara. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki pengaruh dan dukungan paling besar dari para tetua, mereka yang memiliki hak untuk memilih, memiliki peluang terbaik untuk menjadi master sekte. Karena Maisi memiliki banyak dukungan, mengingat bakatnya, pendidikannya, latar belakangnya yang baik, hampir tidak ada yang memiliki kesempatan untuk bersaing dengannya. Namun, jika dia keluar dari kontes untuk memberi jalan bagi Minos, maka hanya masalah waktu sebelum dukungan itu akan terdilusi di antara berbagai pesaing. Dalam hal ini, keluarga ini dan yang lainnya yang mencoba mempersiapkan kaum muda untuk memimpin sekte akan memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil dalam ambisi mereka. Memiliki pemimpin organisasi di pihak Anda, baik itu sekte, keluarga, atau lembaga apapun, selalu memiliki keuntungan. Jadi, tidak ada bagian keluarga dari organisasi ini yang akan melewatkan kesempatan untuk menempatkan salah satu dari mereka di posisi pusat kekuasaan. Karena itu, orang-orang ini tidak dapat menahan diri untuk tidak senang dengan kedatangan Minos, yang dapat mengubah banyak hal di tempat ini. Petik 1, kata sang patriark, siapkan persembahan kita. Mari kita coba untuk menggerakkan hati para tetua di faksi keluarga Coleman sekali lagi. Tapi bukan hanya itu. Sebarkan cerita tentang betapa merepotkannya pemuda ini dan bagaimana dia telah tiba, menyebabkan kekacauan di markas besar. Kita harus meyakinkan semua orang bahwa mereka harus mendukung keluarga kita, bukan keputusan tidak rasional dari ketua sekte. Ya, Patriark, pria yang sama tadi meninggalkan tempat itu untuk menyelesaikan masalah itu bersama dengan tetua lainnya yang ada di sana. Kemudian, ketika hanya tinggal sang patriark dan pemuda tadi, orang yang lebih tua itu berkata kepada yang lebih muda, "Lance, kau harus mencari Raja Dataran Hitam ini dan menantangnya. Tunjukkan pada semua orang siapa yang terkuat." Lance tersenyum pada sang patriark dan pergi dari sana tepat setelah berjanji untuk melakukan yang terbaik. Beberapa saat kemudian, orang tua Ruth akhirnya tiba di rumah dan menemukan kejutan besar di ruang tamu mereka. "Ruth," seru keduanya kepada wanita muda yang sudah bertahun-tahun tidak mereka lihat. Saat mereka mendengar suara kedua orang itu, Minos dan istri-istrinya mengalihkan pandangan mereka, akhirnya melihat orang tua Ruth. Wanita ini bangkit dari pangkuan suaminya dengan terkejut dan mengusap-usap pakaiannya dengan tangannya. "Ibu, ayah," katanya, tidak menyangka orang tuanya akan datang tanpa memberi mereka tanda-tanda apapun. Untung saja Talia ada di sana, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Namun pemandangan itu sudah cukup untuk membuat beberapa kerutan di dekat mata Vince muncul saat dia melihat pemuda yang telah mengambil gadis kecilnya. Elise juga terkejut, tetapi saat melihat orang-orang itu, dia menyadari bahwa putrinya dipermalukan oleh seorang pria yang harus dia bagi dengan orang lain dan harus menerima bahwa Minos telah menghamili wanita lain. Dia tidak bisa mengabaikan perut Gloria, tempat Milo tampaknya telah menemukan tempat untuk tidur. Namun kemudian dia mendengar sesuatu. "Ayah mertua, ibu mertua, senang bertemu dengan kalian."